Good night, Bapak Paiki, na all kita friends long West Papua, Melanesia. Now tasol you may connect him again long this time long our meeting after Mipla been talk in the last few hours discussing sharing long one agenda one something you may by sharing talk long displamun lo presenting our political statement igolong Indonesian government na tu igolong olgeta UN member state country where means continue working long here long US. Osem Yupla olgeta isawe osem yumi still continue fight na highlighting when something come up long place. Osem nya it good pala true long me opening this pla discussing again one time all friends na colleagues inside long country belong Yumi long West Papua Melanesia especially today now night long hab long tanah Melanesia long Melanesian land where country belong Mipla where Indonesia is still ruling na control him na Yumi Olgeta agree where political system where Indonesia creating colonizing our people including our land. Osem na Yumi by continue long talk na one something Yumi by sharing long this moon. Osem Yumi been talk in the last few hours long preparation igol making New York agreement where Yumi Olgeta Ilanim finish one something come up long August 15, 1962 where Yumi call him New York agreement perjanjian New York. Okay. Before me introduce him our colleagues, friends, and also one political leader, and staff long place, long West Papua. You play Olgeta is our finish where delegation long Washington solution delegation only travel come long place, come long Washington DC, time only attending one discussion symposium where Mipla holding long George Mason University. Mipla he holding Mipla he call him Washington solution. Where Mipla he like addressing this document igolong US government na only must consider, only must thinking, only must look sawe, lo wonem root belum problem long history belum Mipla lo New York agreement lo 1962. Na US government play big role lo mediating conflict between Dutch government this la time Dutch government controlling Indonesia na controlling West Papua, so only call him Netherlands New Guinea. West Papua part of the Netherlands New Guinea administration this time. Now conflict between Indonesian government and Dutch government na only come up long sampla agreement where only call him New York agreement only make him lo number 15 August lo 1962. So America
and we play big role of mediating this black conflict. Also, na long plus struggle, West Papuan people as a Melanesian, mipla been going through long all get us suffering long mipla. Long when something it come up long place na making sampla, lime belum mipla, oligopas, Indonesian government arrest him all, na put him all on kalabus, na sampla leader only kill him all. Osem Yumi look sawe finish. Die belum Dr. Tom Wainga stop lo Indonesian prison lo 20 years only kill him man. Time stop lo Indonesian prison lo Jakarta LPCP na one time Sanana Gusmao. Na tu ya sampla leader osem ya Bapak Arnold Up na tu sampla leader osem Yumi look sawe osem ya Bapak Teis LY na tu sampla leader we continue enough now as a mysterious death blow Philip Karma na Buktar ya Tabuni brada ya Mako Tabuni ya na tu ya Obe Tabuni time only kill him lo under ya West Papua Morning Star Flag race lo Wamen lo August 9 lo sampla years ago only kill him time only race West Papua Morning Star Flag only kill him na plenty activist plenty leader or liberation army only fight lombus na Indonesian government come na only kill him all na because Indonesian government use the military lo defending the government ruling our country. Also now, yeah, mipla got right, lo defending our country. Na mipla looking, na mipla leni mosem. Sampla brata, na susah belum mipla, all brata freedom fighter, only fight using the guerrilla fight, ya, West Papua Liberation Army, TPN, OPM, only fight, continue. Lo beginning time Indonesia maybe come inside long country belum mipla disagreement where Indonesia maybe controlling country belum mipla West Papua Liberation Army belum mipla only defend him because this la message political message igolo international community also mipla life fight lo continue lo establish our country separate from Indonesia. Now enough now also my belief as a freedom fighter, as a non-violence, resistance. Also now, yeah, you looking, me looking at one head wearing ya by Bapak Paiki. Bapak Paiki, saya mau sapa Bapak Paiki. Yes. Why now you using this lah? One name ya. Oleh kolim wario wita dia. Jadi selamat malam Bapak Paiki. Bagaimana kabar? Saya tadi bicara bahasa pidgin pembukaan untuk teman-teman. Jadi apa kita lihat bahwa teman-teman saudara-saudara kami yang berjuang dengan cara-cara damai, ada teman-teman kami yang berjuang dengan cara-cara yang bergerilya, sistem bergerilya. Karena memang kekuasaan Indonesia di tanah air kami itu mereka selalu kedepankan kekuatan militer mereka. Kita menyadari bahwa memang ini salah satu hal yang membuat konflik sedang terus terjadi, baik konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia punya militer yang disebut dengan TNI, ABRI berhadapan dengan West Papua punya Liberation Army yang disebut dengan TPN OPM. Ya, itu bagian daripada revolusi. Ya. Tetapi di dalam perjuangan kami, saudara-saudara yang berjuang dengan cara-cara damai di tengah-tengah kota, berjuang hadapi pemerintah Jakarta, dengan mengedepankan prinsip perjuangan damai, perjuangan tanpa kekerasan. Salah satunya dari Bapak Paiki sebagai salah satu pemimpin bangsa, pemimpin politik yang berjuang sejak rezim Soeharto hingga hari ini. Jadi saya sangat tertarik. Katanya kemarin Bapak Paiki datang pakai topi itu di airport dan juga ini saya sempat tanya, tapi saya kembali tanya lagi. Ini Bapak Paiki kok topi itu ada topi tulisan warrior without weapon. Coba mungkin Bapak Paiki bisa mungkin satu kata atau dua kata menjelaskan itu. Kenapa Bapak Paiki harus ambil ya pesan itu untuk kita ya share di hari ini. Ya, terima kasih. Pertama saya mau sampaikan saya sapa dulu. Saya sapa dulu saudara-saudara rakyat dan bangsaku yang saya sangat cintai. Because of you I have to sacrifice myself.
to save your life. Jadi untuk itulah saya pakai topi ini, karena saya tidak mau terjebak. Saya tidak mau terjebak dengan perilaku kriminal. Jadi saya katakan kriminal itu begini, bahwa semua perencanaan yang jahat dan dilakukan melalui senjata, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu tindakan kriminal. Jadi saya tidak mau terjebak dengan hal-hal yang seperti itu. Meskipun dalam tanda kutip bahwa kita berjuang karena kita punya hak. Tetapi saya ingat bahwa ada satu revolusi damai, tokoh revolusi damai yang luar biasa di mana seluruh dunia harus belajar daripadanya ketika namanya disebut bendera turun setengah tiang, terang pun berhenti, dan itu adalah Yesus Kristus yang sebagai gembala, dan dia adalah revolusioner luar biasa, tapi bukan revolusioner senjata dengan menggunakan senjata. Pada umumnya orang melihat bahwa revolusi itu pasti mengangkat senjata dan pasti ada darah. Tidak ada revolusi yang berjalan dengan baik tanpa darah, tidak. Itu sebabnya Tuhan Yesus muncul dengan paradigma yang berbeda, metode yang berbeda. Dan saya harus ikut, saya lebih taat kepada Tuhan yang adalah gembalaku, dan ialah satu-satunya yang sanggup untuk memerdekakan dan bukan hanya sekadar memerdekakan, tapi sekaligus menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh di dunia maupun di akhirat. Jadi saya harus pakai ini, saya tunjukkan bahwa saya adalah pahlawan tanpa senjata. Saya tunjukkan jati diri saya, jati identitas saya, bahwa saya berjuang tanpa senjata. Supaya waktu saya mati masuk surga, jangan sudah berjuang sampai mati-matian dengan alasan demi negara, tahu-tahu mati masuk neraka. Kira-kira begitu. Ya, Jadi itu sebabnya saya pakai ini. Ya, terima kasih Bapak Paikiate, dalam arti kata bahwa perjuangan Papua Merdeka, perjuangan pembebasan itu adalah suatu kebenaran. Kebenaran hukum, kebenaran politik yang harus kita perjuangkan. Jadi kalau kita benar, untuk apa kita harus diam? Untuk apa kita harus diam? Kalau kita melihat bahwa ada saudara-saudara kita yang dibunuh, ada saudara-saudara kita yang diintimidasi, ditangkap dan dibuang ke penjara karena umat Allah di negeri kami diperlakukan tidak adil. Sejak kekuasaan pemerintah Indonesia di tanah air, mengapa kami harus diam? Mengapa kami harus menutup mata? Itu adalah menjadi sikap daripada seorang yang berjuang dengan prinsip bahwa kami berjuang benar. Kebenaran hukum, kebenaran secara teologi, bahwa Tuhan Allah Bapa di surga yang adalah gembala kami, menciptakan tanah air kami untuk kami. Berarti kebenaran itu ya kita mau berjuang dengan cara damai, ya mungkin dalam bahasa revolusi ya kalau memang perjuangan damai, ada banyak orang yang sudah mati juga karena perjuangan damai. Ya, perjuangan revolusi untuk mempertahankan negeri kami, ya kita lihat bagaimana keberhasilan negara Amerika di dalam revolusi negara Amerika untuk kemerdekaan negara Amerika yang ratusan tahun di hari ini, itu juga adalah kemerdekaan yang dicapai dengan pertumpahan darah ketika melawan kekuasaan bangsa Hasim melalui sebuah proklamasi. Dan kita belajar daripada keberhasilan yang berjuang dengan prinsip-prinsip revolusioner, yaitu berjuang bahwa memang benar pertumpahan dalam perjuangan sebuah revolusi itu ada pertumpahan darah. Dan itu kita akui yang dialami oleh rakyat kami. Ada saudara-saudara kami berjuang dengan prinsip bergerilya karena kebenaran revolusi, kebenaran bahwa tanah yang dianugerahkan kepada kami, yang dianugerahkan Allah kepada kami adalah kebenaran hukum mutlak. Itu tanah yang diberikan Allah buat umat Allah yang disebut dengan bangsa Melanesia. Jadi saudara-saudara yang berjuang dengan cara bergerilya, itu adalah suatu prinsip revolusioner di hari ini, di era modern. Kalau kita belajar bagaimana konflik yang sedang terjadi hari ini antara Rusia dan Ukraina, ya perjuangan kami di tanah air kami antara pemerintah Indonesia mulai kekuasaan militernya melawan West Papua Liberation Army, ini juga adalah sebuah prinsip revolusioner. Kebenaran Allah harus ditegakkan di negeri kami. Itu kalau kita bicara dalam prinsip revolusi. Tapi yang saya sangat
tertarik sekali tadi Bapak Paike sudah sampaikan bahwa kita belajar daripada Tuhan Yesus yang adalah tokoh revolusioner itu sendiri. Dia Revolusi. berjuang tidak Ya. pakai senjata. Dia berjuang dengan cara damai, dan itu yang dilakukan oleh pejuang-pejuang. Ada seperti kita belajar daripada Gandhi, ya, Gandhi, Muhammad Gandhi, dan juga belajar dari Martin Luther Martin King. Luther Jr. King di Amerika Civil Rights Movement di Amerika, dan juga kita belajar dari keberhasilan perjuangan bangsa lain, bagaimana perubahan yang terjadi di perjuangan Afrika Selatan, dan bagaimana rakyat Afrika Selatan merubah strategi perjuangan dari gaya revolusi perjuangan yang cara bergerilya, dengan dia merubah menjadi perjuangan bahwa dia bilang black is beautiful. Kesadaran identitas kebangsaan bahwa hitam itu adalah indah di mata Allah. Benar, itu janji Allah bahwa semua umat Allah yang diciptakan itu mulia di mata Tuhan. Jadi tidak ada perbedaan. Kita semua punya hak. Jadi kebenaran hakiki yang dimiliki oleh orang Papua, Melanesia, dan Bapak Paike hari ini sampaikan bahwa perjuangan tanpa kekerasan, perjuangan damai itu luar biasa. Terima kasih Bapak untuk Bapak Paike sebagai pemimpin bangsa yang meskipun kita belajar bahwa dari sejarah sepak terjang politik Bapak dari rezim Soeharto, ya, keluar penjara, tidak pernah berhenti bersuara untuk penderitaan, penindasan di tanah air kami harus diselesaikan dengan cara bermartabat, dan itu sikap kami di hari ini. Jadi perjuangan tanpa kekerasan yang disebut dengan warrior without weapon. Itu Bapak Paike punya topi yang Bapak Paike pakai kemarin ke Washington DC, dan kembali hari ini Bapak Paike pakai lagi malam ini. Aduh, hormat Bapak Paike. Terima kasih banyak untuk bisa percakapan. Tadi kita sudah bicara dalam beberapa waktu 2 jam tadi persiapan bagaimana agenda kami nanti persiapan Washington DC dan juga perayaan memperingati 15 Agustus perjanjian New York. Mungkin sebelum kita masuk kepada pertanyaan yang berikut, ada hal lagi yang mau ditambahkan dari Bapak Paike? Ada pegang buku? Ya. Ada. Jadi saya tidak bisa salahkan saya punya saudara-saudara, saya punya adik-adik yang berjuang dengan kekerasan. Itu saya tidak salahkan mereka. Karena itu cara bergerilya, bukan cara bergerilya. Itu saya tidak salahkan mereka. Karena untuk metode kekerasan atau bergerilya dengan perjuangan damai ini hampir sama dengan satu mata uang yang dua-dua sebelah menyebelah tidak bisa dilepaskan. Kita bisa lihat mengapa saya pegang buku ini, pas kebetulan saya berapa waktu ini saya baca, saya suka sekali buku ini, saya kemarin dapat dari Profesor Peter di Virginia, dia serahkan. Buku ini saya begitu lihat bukunya, judulnya begini, American Heritage, Book of Great American Speech for Young People. Tapi tulisan yang dia tulis yang edit buku ini dia tulis dalam begini. Keep speaking out for the great people of West Papua. Artinya dia bilang begini, bicara bebas Anda orang-orang besar di Papua, for the great people of West Papua. Ini luar biasa sekali ya. Dia judulnya begini, American Heritage, ini maksudnya harta karun atau warisan dari orang-orang hebat di Amerika untuk orang-orang muda. Judul buku ini dan setelah saya baca buku ini, sungguh banyak hal yang luar biasa di mana dua metode bergerilya dengan perdamaian ini berjalan bersama-sama, tapi pada akhirnya duduk di meja perundingan. Dan itu sebabnya Washington Solution is the best way to bring Indonesia. Ini saya pakai bahasa ini lagi, suatu lanjutan. Tapi itu adalah jalan terbaik untuk memberikan pemerintah Indonesia duduk sama-sama dengan pemerintah Indonesia. Kita duduk satu meja, kita berdialog karena ke depannya kita akan menjadi negara tetangga. Begitu. Itu pentingnya. Kenapa saya harus memilih jalan terbaik, karena saya tahu bahwa jalan keselamatan di dunia jasmani, rohani sampai masuk surga itu hanya ada dalam diri Yesus sendiri sebagai gembala. Hanya nama Yesus yang dapat mempersatukan semua orang yang ada di atas tanah ini dengan ratusan budaya, bahasa, suku, dan lain sebagainya. Metode atau peluang perpecahan di atas tanah ini besar sekali. Dan hanya satu semboyan yang sanggup mempersatukan kita
adalah nama Yesus Kristus. Begitu. Dan itu sebabnya saya memilih pegang teguh apa yang Tuhan Yesus punya metode. Metode dia, kalau mau dibilang dia makar, itu dia makar kaliber. Orang yang kalau kita bilang dia seorang revolusioner kaliber, itu beliau, Tuhan Yesus sendiri. Dia melawan hukum Yahudi. Hukum Yahudi dia bilang, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dia bilang, tidak. Berdoa buat mereka. Benci musuh, dia bilang tidak. Kau berdoa buat musuhmu. Itu. Sementara dia lawan hukum Roma juga. Hukum Roma mengatakan bahwa kalau kita hukum dia, akan terjadi seperti ini. Dan dia melawan hukum Roma. Dua hukum ini dia melawan. Tapi dia melawan dengan apa? Hanya dengan damai. Dan ketika dia mati sekarang ini, seluruh dunia tunduk. Ketika nama Yesus disebut. Perang berhenti. Bendera naik setengah tiang. Semua orang ribut, diam. Karena apa? Ada satu tokoh yang luar biasa. Itu yang diangkat oleh Soekarno taklukan Belanda. Begitu, itu salah satu. Jadi buku yang tadi saya bawa ini isinya luar biasa, orang-orang hebat. Yang dulunya mereka perang habis-habisan dengan berdarah-darah. Tapi sekarang ini zaman itu sudah berubah. Sekarang ini kalau Anda bicara itu, Anda tidak layak duduk sama-sama dengan mereka. Begitu. Kecuali kita perang habis-habisan seperti Taliban di Afghanistan. Itu baru ya. Terserah kamu, yang militer yang atur sudah, karena kamu ribut dengan militer. Tapi kita tidak seperti itu. Kita harus menggenapi apa yang Bapak Ishak Selmul Kaina katakan, bahwa kamu yang bangkit. Dan sekarang konsep apa yang kalian tampilkan sebagai solusi? Solusi kita adalah solusi perdamaian, dan itu adalah Washington Solution. Selama ini saya tidak tahu pikir itu atau tidak. Kalau mereka pikirkan, harusnya mereka tampilkan sesuatu gagasan yang cemerlang, yang luar biasa untuk menyelesaikan persoalan. Tapi tidak, mereka cari-cari yang lain. Tidak ada. Dan kita yang tampilkan itu. Mungkin karena tadi Tuhan adalah gembala, Tuhan buka, menghilami saudara-saudara kita pemikir-pemikir hebat, yang cerdas kerjanya juga cerdas, akhirnya mendelurkan yang namanya Washington Solution, yang besok ini akan memberikan Indonesia duduk sama-sama di satu meja. Dan itu berarti Anda harus ingat bahwa waktu kemerdekaan Anda sudah sangat dekat tiba di tangan saudara. Ya. Kemerdekaan Indonesia Barat itu sudah pasti. Sekarang waktunya kita hanya berdoa, minta kepada Tuhan untuk semua agenda-agenda ini dibawa, taruh di dalam tangan Tuhan yang Maha Tinggi, untuk meliding kita masuk ke pintu gerbang kemerdekaan itu. Indonesia sudah tahu itu. Pemerintah Indonesia sudah sangat mengerti politik kita, solusi terbaik. Jenderal Soleman Ponto dia bilang begini, boleh kita pisah dengan damai-damai saja. Yang penting jangan ada KDRT. Jenderal Freddy Numberi bilang begini, yang penting rakyat Papua harus diselamatkan. Itu bicara konsep yang menyelamatkan dan memerdekakan. Begitu. Dan konsep itu ada di dalam Washington Solution yang sekarang kita gagas. Kita gagas disertai dengan kerja-kerja cerdas yang sampai sekarang sudah ada. Tinggal kita luncurkan dia secara resmi dan juga dengan terjemahan dengan bahasa Inggris maupun bahasa Melayu. Semua kita tawarkan, kasih, serahkan kepada pemerintah Indonesia setelah tanggal 15 Agustus besok. Kita serahkan kepada mereka karena ini terbuka, solusi yang kita harus tawarkan kepada mereka. Begitu. Dan ini saudara lihat, ini saya pakai baju ini. Teman-teman Gempur Pasifik, saya Gempur Amerika. Begitu. Saya dengan kawan-kawan kita Gempur Amerika, bagaimana kita kerja keras untuk meyakinkan negara besar itu untuk lihat bahwa benar-benar kamu sudah siap untuk merdeka. Ya. Kita tidak usah bicara ke belakang, karena bicara ke belakang mereka bilang kamu belum mampu waktu itu. Dan kalau baca email itu, aduh saudara sakit hati. Memang betul kita harus akui itu toh. Tapi sekarang Anda sudah siap untuk merdeka. Sekarang ini Anda sudah siap. Dan itu sebabnya kita harus memberikan suatu keyakinan yang luar biasa kepada pemerintah Amerika, negara yang besar itu, yang suruh Indonesia sekarang jaga kebunnya ini, bahwa sekarang kamu sudah siap. Begitu. Dan geopolitik sekarang sedang mengarah ke sana. Begitu, sedang mengarah ke sana. Dan saudara harus ingat bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama,
Kita hitunglah ya. Teman-teman bilang, ya 1 sampai 2 tahun. Ya, mari kita lihat. Mungkin 1-2 tahun kah? Atau mungkin tidak sampai 1-2 tahun kah? Tapi Tuhan sedang berkarya bersama-sama dengan Anda semua. Dan apa yang kita kerjakan. Mari sekali lagi Anda semua datang dengan kapasitas Anda yang mau merdeka. Jangan bicara dan tinggal diam. Kamu datang, saya tanggung jawab. Saya bertanggung jawab untuk itu. Semua Anda boleh lari kalau pemimpin mau lari karena pemimpin tidak bertanggung jawab. Tapi kalau saya ada sekarang, kamu datang kemari. Kalau dorong tangkap saya bukan Anda. Begitu. Saya sudah buktikan itu. Apa yang itu saya bicara ini saya sudah buktikan itu dan sampai hari ini saya ada duduk ini. Bicara buat saudara-saudara sekalian, bagi Anda yang dengar apa yang saya sampaikan, saudara-saudara jangan pasif dan tinggal tenang, tetapi saya hanya butuh Anda. Saya sudah jalan sudah ratusan kilo sudah ratusan kilo untuk merdeka siap jalan jauh sementara kamu orang masih jalan jauh lambat sekali. Gitu. Jadi pemimpin sudah siap, rakyat belum siap. Kadang-kadang rakyat sudah siap, pemimpin belum jelas. Tapi kali ini saya mau kasih tahu bahwa pemimpin sudah amat sangat siap. Tidak lari bersembunyi di balik pohon, di balik batu, lari keluar dan lain-lain tidak. Mau menderita, lapar, sakit sama-sama, tidak bebas sama-sama, kita tidur sama-sama, tidak nyenyak di atas tanah kita. Sampai hari ini. Pekerjaan Anda itu menentukan besok kau bisa bicara. Kalau kau tidak hadir besok, untuk apa kau ke depan Anda tidak bisa bicara lagi. Tidak bicara. Tapi kalau Anda hadir besok tanggal 15 ketika Papua Merdeka, Anda tuh tidak ada bilang, saya juga hadir pada hari itu. Dan saya bicara, saya saksikan. Itu. Pemimpin-pemimpin saya bicara. Begitu. Tapi kalau Anda tidak hadir, apa yang Anda mau bicara? Iya toh? Ya, Selama jadi ini Anda tidak ikut, bagaimana Anda mau bicara? Harus bicara. ya prinsipnya Oke. bahwa Pak Iki, prinsipnya bahwa ya lanjut Bapak Iki lanjut. Ya. Jadi saudara yang pertama, saudara harus ingat bahwa saudara pasti merdeka. Saudara, ya. Kalau tidak yakin, tidak usah berjuang. Buat pernyataan saja. Supaya sama dengan orang-orang Papua lain yang jadi pengkhianat. Tapi Anda harus ingat, ada banyak orang-orang Indonesia yang hebat sekali. Bahkan ada yang siap penjara, masuk penjara. Masuk penjara demi kemerdekaan Papua. Itu Anda harus ingat itu. Jadi bukan hanya kita saja orang Papua, tidak. Ada orang-orang yang berhati mulia yang Tuhan sembunyikan yang ada di Indonesia di daerah-daerah lain yang mengakui kebenaran ini. Ya, mengakui kebenaran dan berjuang untuk kita. Ya, Jadi kalau orang luar bisa dukung, apalagi dengan Anda sendiri. Harus berjuang. Jangan kebiasaan-kebiasaan tidak mungkin. Ada bahasa-bahasa bilang belum ada persatuan, ada bahasa-bahasa begitu. Jangan terpengaruh dengan bahasa-bahasa seperti itu. Tidak ada orang hebat yang muncul di tengah-tengah zona kenyamanan. Tidak ada. Tapi orang-orang yang hebat yang merubah wajah dunia ini, berjasa buat dunia ini adalah orang-orang yang berani meninggalkan zona kenyamanan mereka dan fight demi sebuah kebenaran. Visi mereka yang menganggap mereka itu benar. Dan kalau kebenaran, maka Tuhan bertakhta di atas kebenaran itu, dan kebenaran itu akan bangkit membela dirinya sendiri. Kadang-kadang kebenaran itu akan muncul setelah orang yang dia suarakan sudah tidak ada. Tapi kebenaran itu tidak pernah dihilangkan atau dilenyapkan oleh siapapun. Tidak bisa. Biar iblis mencoba dengan berbagai cara apapun, tidak bisa. Karena Tuhan bertakhta di atas kebenaran, keadilan itu dia akan munculkan. Begitu. Jadi itu yang saya perlu. Jadikan Tuhan sebagai gembalamu, dan Tuhan akan memerdekakan Anda. Karena firman Tuhan bilang, jikalau namaku, Anda meninggikan namaku, maka aku akan menarik semua orang akan datang kepadaku. Itu adalah Yesus yang bicara, bukan saya. Ya gitu. Saya pikir mungkin itu sementara komentar dari saya. Sekali lagi ingat tanggal 15 semua harus hadir. Kita mencoba berusaha semaksimal mungkin untuk harus hadir. Daerah-daerah 100 orang datang kemari. Baik bertanggung jawab. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Pak Iki. Jadi ya maksud dan tujuan dari
ya kita percakapan secara publik di hari ini menjelang persiapan perayaan memperingati peristiwa bersejarah yang dibuat pada 15 Agustus ya 1962 Dua. 1962 15 Agustus 1962 perjanjian New York ya New York. adalah ya, bagian dari gagasan dari pemerintah Amerika dalam memediasi. Jadi itu masalah ketidakadilan, masalah yang terjadi di masa lalu. Hari ini di era ya, globalisasi, perannya pemerintah Amerika, geopolitik yang hari ini kita banyak bicara ikuti, ya, tidak bisa kita pungkiri ya bagaimana peran daripada negara besar yang memiliki hak veto di PBB. Pemerintah Amerika bertanggung jawab untuk kita bersama-sama melihat solusi yang terbaik di tanah air kami. Jadi dalam rangka memperingati hari bersejarah ini 15 Agustus 1962 dan 2023 dengan kita melahirkan bahwa oke, ada masalah di ranah hukum, argumentasi hukum dan politik yang terjadi di tahun 60-an sehingga membuat Indonesia mereka masuk ke negeri kami sehingga konflik itu terjadi terus berkelanjutan di hari ini. Ada yang berjuang dengan cara-cara damai, ada yang berjuang dengan cara-cara bergerilya bersama dengan rakyat yang berjuang di tanah air. Mari kita berpikir solusi yang terbaik seperti apa. Tentunya solusi yang terbaik itu adalah kita tidak mau ada ya saudara-saudara kita yang ada di Indonesia maupun yang ada di tanah air kami itu jatuh korban lagi. Kita tidak mau ada pertumpahan darah terjadi di tanah air kami. Tetapi kalau bisa Indonesia sebagai bangsa yang besar dan juga melalui perhatian masyarakat internasional di dalam perang daripada pemerintah Amerika karena juga bagian daripada geopolitik yang hari ini sedang terjadi di wilayah Pasifik regional, masalah Papua, masalah Melanesia, West Papua Melanesia adalah masalah regional dan itu sedang dibahas di tingkatan MSG atau Pacific Island Forum. Tetapi sesungguhnya pengakuan itu harus datang dari pemerintah Indonesia sendiri bahwa sebagai bangsa yang besar, oke, rakyat Papua, kalian sudah siap untuk merdeka. Kalian sudah siap untuk bernegara sendiri, kalian sudah siap untuk berpemerintahan sendiri, kalian sudah siap untuk berbangsa sendiri. Karena ini juga bagian daripada kesepakatan agreement, perjanjian-perjanjian yang dibuat di mana perjanjian New York 15 Agustus 62 dan perbedaan hanya kurang lebih 1 bulan, dibuat lagi perjanjian Roma 30 September 1962. Sehingga ini menjadi catatan untuk pemerintah Amerika bahwa orang Papua Melanesia hari ini kami ada dalam korban daripada perjuangan panjang itu. Konflik sedang terus terjadi karena ada kerinduan yang besar yang dimiliki oleh rakyat kami di tanah air bersama dengan pemimpin-pemimpin di dalam negeri. Kami yang ada di luar negeri, sehingga ya kalau teman-teman, saudara-saudara mengikuti postingan Facebook saya, timeline itu ada banyak saudara-saudara kami dari Indonesia yang mungkin karena tidak tahu latar belakang aktivitas politik kami, sehingga mereka hanya banyak komentar tanpa melihat ini dengan siapa mereka sedang memberikan komentar, percakapan mereka dengan siapa sebenarnya. Kami adalah orang-orang pejuang-pejuang, pemimpin-pemimpin yang tidak pernah ya membuat perjuangan itu baru lahir di luar negeri. Kami datang dari dalam negeri. Kami berjuang dari dalam negeri. Kami ada di luar negeri ini karena kami menginginkan supaya masyarakat internasional, dukungan internasional itu perlu harus ada berpihak kepada rakyat kami, dan pemimpin-pemimpin kami yang ada di dalam negeri berjuang bersama rakyat harus terus berkelanjutan, berjuang berlanjut. Meskipun ada banyak pemimpin kami yang telah dibunuh, seperti yang tadi saya sampaikan lebih awal, dan kita bicara tentang perjanjian New York, perjanjian Roma, itu telah dibuka di dalam argumentasi hukum dan politik di meja peradilan Indonesia oleh sang doktor, negarawan bangsa kami, Dr. Tom Wainggai, ketika mempertanggungjawabkan perjanjian New York, perjanjian Roma yang dibuat oleh Indonesia dan Amerika, itu dipertanggungjawabkan di meja peradilan Indonesia. Dan itu kita semua sebagai pelaku sejarah, kita semua sedang mengikuti argumentasi-argumentasi itu dibuat, dan itu ditulis dengan pledoi-pledoi hukum. Jadi pledoi dan eksepsi yang dibuat di meja peradilan itu adalah
bagaimana senjata hukum, senjata politik, senjata perjuangan damai yang kami pakai untuk melawan Indonesia dengan eksistensi perjuangan kami di era Soeharto hingga hari ini. Kami menginginkan bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab. Pemerintah Amerika Serikat, mari mendengar suara kami bahwa kami sekarang sedang berpikir untuk solusi yang terbaik di negeri kami, bahwa kami telah fight di meja peradilan Indonesia. Sehingga hari ini kami ada di luar negeri. Sedangkan Bapak Paiki, ada pemimpin-pemimpin politik dari pemimpin politik lainnya juga yang ada di tanah air, bersama dengan saudara-saudara yang berjuang di tanah air. Hari ini di era globalisasi, di era iptek, ada banyak gerakan-gerakan mahasiswa, pemuda, kekuatan sipil, perjuangan rakyat sipil, dan juga rohaniawan, dan juga LSM, dan juga saudara-saudara yang terus berjuang dengan gaya revolusi bergerilya di hutan, terus berjuang bersama rakyat. Meskipun ada 1-2 orang, sebagian kecil yang duduk di birokrat Indonesia, yang mencoba Indonesia memakai mereka sebagai orang-orang yang dipakai untuk bicara mewakili pemerintah Indonesia. Seperti yang kita melihat beberapa hari belakangan ini, di mana dalam pesta budaya Melanesia itu di Port Vila Vanuatu ada kehadiran dari musisi-musisi kita yang terbaik seperti ada Jakar Milena, Michael, dan juga dengan timnya yang lain bersama dengan Bapak Pendeta Albert Joku dan juga saudara-saudara yang lain kelompok dance. Mereka hanya hadir, itu mereka tidak hadir dalam bicara masalah politik, tapi mereka hadir di dalam bagaimana pesan budaya kebangsaan kami sebagai orang Melanesia. Mereka bisa mempresentasikan gaya menyanyinya orang Papua begini. Mereka lagi bernyanyi dengan gaya yang cukup profesional, kita melihat, dan itu menunjukkan bahwa sumber daya manusia kami orang Papua sudah cukup siap. Itu berarti Indonesia kok sudah mengakui itu. Kok mengakui Michael Yakar Melena, dia adalah salah satu orang muda, orang Papua yang hari ini punya kualifikasi high profile di dalam musisi. Itu menunjukkan bahwa orang Papua ini bukan lagi orang Papua yang hidup di bangsa primitif. Kami sudah bangsa modern, kami sudah hidup di dalam bernegara, berpemerintahan. Jadi Michael Yakar Milena, Lala Suwage, Ade Putri Nere, dan teman-teman ini adalah mereka punya profesionalisme yang mereka miliki. Meskipun mereka datang dengan bendera Indonesia, tapi di sini kita lihat di sisi yang lain. Mereka adalah orang-orang Papua yang kualifikasinya tuh menunjukkan bahwa sumber daya manusia orang Papua ini kami sudah sangat siap. Dan juga ada banyak saudara-saudara kami yang kerja di birokrat Indonesia. Itu menunjukkan bahwa birokrasi untuk nanti orang Papua merdeka, birokrasi sistem pemerintahan Melanesia, orang Papua Melanesia merdeka dengan wilayah pemerintahan yang ada itu, kami sudah sangat siap sekali. Jadi kita melihat bagaimana Indonesia sedang berusaha untuk menghadirkan dia punya diplomasi untuk mau meyakinkan masyarakat internasional atau di wilayah regional dengan kehadiran mereka. Tapi juga kita melihat bagaimana dukungan yang luar biasa dari teman-teman kami di Pasifik, karena kita semua adalah bangsa Melanesia, orang Melanesia, khususnya di wilayah MSG, Melanesian Spirit Group, dan juga di Pacific Island Forum yang merupakan forum di wilayah regional untuk kita akan melihat bagaimana tanggung jawab PBB juga di dalam peran untuk memediasi masalah yang sedang terjadi di tanah air kami, Indonesia, Amerika, dan PBB. Sehingga di tahun ini, menjelang tanggal 15 Agustus, dalam beberapa minggu ke depan, hari ini di tanah air sudah tanggal 1 kalau tidak salah Bapak Paiki dengan teman-teman, tanggal 1 Agustus. Tanggal 31. Oh, tanggal 31 ya. Ya. Menjelang tanggal 15 Agustus, beberapa minggu ke depan, tentunya kita bersama dengan rakyat, saya secara pribadi juga mengharapkan demikian, bersama dengan saudara-saudara yang sedang berjuang di dalam negeri dalam persiapan. Jadi teman-teman, saudara-saudara yang mengikuti percakapan saya di hari ini saya sedang berbicara langsung dengan salah satu pemimpin bangsa, salah satu pemimpin politik, penanggung jawab politik yang baru saja kembali dari Amerika bersama dengan saudara Filipus Robaha yang mewakili Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua dan juga perjuangan mahasiswa pemuda lintas gerakan di dalam negeri untuk kita akan sama-sama berjuang dengan rakyat di dalam negeri. Sekarang saya sedang melakukan percakapan dengan Bapak Paiki
sebagai salah satu pemimpin bangsa, penanggung jawab politik di dalam negeri untuk bagaimana mempersiapkan agenda yang akan kita sama-sama presentasikan. Tadi Bapak Paiki menyampaikan kesiapannya untuk tanggal 15 Agustus ya, akan kita lakukan bersama-sama di kota Jayapura. Jadi ada harapan yang akan juga disampaikan oleh Bapak Paiki mungkin di dalam closing statement sebentar kalau Bapak Paiki tidak keberatan. Nah, sedangkan sebelum Bapak Paiki menyampaikan harapan di akhir conversation percakapan kami di hari ini, saya mungkin ingin updating sedikit kaitan dengan apa yang akan kami lakukan di Amerika. Oke. Teman-teman semua, saudara-saudara semua di tanah air, bahwa dimanapun kami kita berada, ya saya lihat sini ada saudara Mesa Karubaba dengan teman-teman di di Australia juga mungkin akan juga melakukan aksi yang sama, persiapan tanggal 15 Agustus di Australia. Saudara-saudara kami lakukan itu, mungkin ada aksi di luar kedutaan Indonesia di Canberra ataupun di konsulat Indonesia di Melbourne, itu teman-teman akan bisa lakukan itu di sana. Sedangkan teman-teman kami sedang mempersiapkan bagaimana aksi bersama nanti pada tanggal 15 Agustus di tanah air, juga bagian dari bagaimana kita akan mencoba untuk mempresentasikan Washington Solution, dokumen Washington Solution secara publik yang akan kami sampaikan dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia atau dalam beberapa bahasa yang akan digunakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan 3 bahasa lainnya. Jadi kami akan publikasikannya pada tanggal 15 Agustus. Itu nanti bisa ikuti di halaman halaman sosial media saya, tapi juga bisa diikuti secara langsung di postingan website dari West Papua Human Rights Center. Kami akan mempublikasikan dokumen Washington Solution menjawab perjanjian New York dan menjawab perjanjian Roma. Washington Solution menjawab pemerintah Amerika Serikat, Washington Solution menjawab pemerintah Indonesia, Washington Solution menjawab mengapa perjanjian New York dibuat, mengapa perjanjian Roma dibuat, mengapa perjanjian Canberra dibuat. Maka harus ada solusi untuk argumentasi hukum dan politik untuk penyelesaian konflik di tanah air dalam kerinduan kami supaya tidak terjadi pertumpahan darah, tidak terjadi korban terus menerus. Tetapi Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, sudah saatnya untuk mengakui bagaimana sumber daya manusia orang Papua yang sudah kita miliki hari ini. Jadi baik itu di dalam musisi kami yang terbaik yang sudah pemerintah Indonesia hadirkan mereka ke MSG atau hadirkan mereka ke Vanuatu beberapa hari ini, dan juga bagaimana ada penunjukan diplomat-diplomat Indonesia mewakili orang Papua seperti Ibu Swebu yang Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, dan juga ada beberapa diplomat-diplomat orang Papua yang duduk di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa sumber daya manusia orang Papua sudah sangat siap, dan termasuk sumber daya manusia orang Papua yang lulusan universitas terbaik di berbagai negara di seluruh dunia, baik dari wilayah di Pasifik, dari Fiji, Selandia Baru, Australia, hingga di benua Eropa dan Amerika. Ada banyak rakyat Papua, lulusan Papua, lulusan yang orang Papua yang sudah lulus dengan predikat S1, S2, S3. Ada banyak yang sudah lulus dengan predikat kualifikasi sebagai dong punya titel-titel sarjana yang akan mengayomi, yang akan bersama-sama untuk bagaimana pemerintahan kami orang Papua dan Melanesia ini, laki-laki dan perempuan, Mambruk dan Cendrawasih, simbol daripada bagaimana perwakilan representatif daripada peran dalam pemerintahan negara orang Papua merdeka. Nanti itu laki-laki dan perempuan akan duduk di dalam pemerintahan kami untuk menjalankan roda pemerintahan kami, karena sumber daya manusia kami orang Papua sudah siap dengan berbagai latar belakang ilmu, disiplin ilmu yang dimiliki oleh kami. Jadi Indonesia tidak boleh ragu, Indonesia tidak boleh lagi berpikir atau berbolak-balik alasan bahwa kami belum siap. Kami sudah terlalu siap, dan itu sudah dibuktikan bagaimana pemerintah Indonesia kok telah mengakui itu. Jadi kemarin dalam postingan saya bahwa kenapa saudara-saudara kami yang musisi ini Indonesia bisa hadirkan mereka, itu menunjukkan bahwa Indonesia mengakui sumber daya manusia, walaupun mereka datang pakai bendera merah putih. Ya, karena hari ini Indonesia sedang menguasai negeri kami, tanah air kami. Jadi ya saya percaya bahwa diskusi kami di hari ini pertegas untuk pemerintah Indonesia dan juga didengar oleh Amerika atau teman-teman saudara-saudara yang mengikuti percakapan kami live hari ini. Saya mau menyampaikan lagi
connect dengan persiapan aksi di dalam negeri pada tanggal 15 Agustus, ya kami akan melakukan aksi juga di luar kedutaan Indonesia di Washington DC. West Papua Human Rights Center dengan teman-teman kami akan melakukan aksi di luar kedutaan Indonesia di Washington DC pada tanggal 15 Agustus. Bersamaan dengan dokumen Washington Solution, kami akan publikasikan, akan dibacakan secara tidak langsung oleh seluruh rakyat Papua dan seluruh masyarakat internasional. Kalau untuk pemerintah Amerika Serikat, kami telah menyampaikan itu. Kami telah presentasikan dokumen Washington Solution melalui delegasi West Papua Melanesia yang kami telah presentasikan kepada Departemen Luar Negeri Amerika pada bulan Mei. Kami telah presentasikan itu pada Mei dan Juni. Kami telah presentasikan kepada Departemen Luar Negeri Amerika. Nah, kami telah menyampaikan ini dokumen kami telah masuk kepada dokumen dokumen Washington Solution telah masuk kepada pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri mereka, dan kami mengharapkan dalam doa kami, harapan kami bahwa persiapan aksi 15 Agustus bersama dengan dukungan rakyat, bersama dengan rakyat di dalam negeri, dan juga kami yang akan melakukan aksi di Washington DC dan juga di beberapa dukungan wilayah yang lainnya, negara yang lainnya yang sudah merdeka sebagai negara anggota PBB, anggota PBB, kita akan terus melakukan bersama. Jadi Bapak Paiki, in closing statement, Yeah. harapan Bapak Paiki menjelang 15 Agustus itu mungkin Bapak Paiki bisa menyampaikan kepada kami. Harapan Bapak Paiki menjelang 15 Agustus ini seperti apa? Karena Washington Solution, dokumen Washington Solution akan bersama-sama dengan rakyat di dalam negeri akan sama-sama bertanggung jawab kepada pemerintah Indonesia setelah dari Amerika kembali. Iya, terima kasih. Harapan saya menyangkut peluncuran Washington Solution secara resmi nanti pada tanggal 15. Dari sekarang itu akan berlangsung dengan tertib, aman dan damai, dengan mengedepankan harkat dan martabat manusia setinggi-tingginya. Itu harapan saya yang saya berharap itu akan terjadi pada tanggal 15 itu. Dengan demikian harapan ini juga harusnya menjadi bagian dari pemerintah Indonesia, karena mereka melihat ini konsep, tawaran konsep, gagasan, ide yang ini sebagai sesuatu gagasan yang sangat cemerlang. Muncul dari orang-orang cerdas yang berjuang dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, tanpa pertumpahan darah, tangan bersih, tanpa ada satu butir peluru pun yang keluar dari moncong senjata. Itu adalah harapan saya, sehingga saya berharap kepada pemerintah Indonesia, khususnya TNI Polri, kalau perlu Anda mengawal kegiatan ini berjalan dengan baik, karena itu menunjukkan betapa tingginya kecerdasan Anda dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Mari bersama kami untuk kita bisa menyelesaikan atau menyelenggarakan acara ini dengan baik dan sempurna untuk nama besar dua bangsa ini, Melanesia Barat dan Indonesia. Tindakan-tindakan yang sifatnya anarkis itu akan membuat muka bopeng Indonesia di mata dunia internasional. Oleh karena ini, mari kita bekerja secara dewasa, kita tunjukkan bahwa negara ini negara besar, negara yang benar sudah luar biasa, sehingga tindakan-tindakan yang kecil-kecil yang sebenarnya merendahkan derajat bangsa itu tidak boleh lagi terjadi seperti waktu-waktu yang lalu. Nah, itu adalah harapan saya pada malam hari ini, dan kiranya semua orang, rakyat Melanesia Barat dan Indonesia, harus mendengarkan ini dengan baik, sehingga pada hari hanya itu kita semua boleh tersenyum. Kita semua boleh, bukan tersenyum munafik, tidak. Tapi memang betul-betul tersenyum yang keluar dari dasar hati kita, bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar. Semoga itu diridhoi atau dijawab
berkenan di hati Tuhan. Sehingga apa yang kita pikirkan itu boleh berlangsung bukan menurut kita, keinginan kita semata-mata, tapi benar-benar menurut kehendak daripada Tuhan, pemberi hidup ini, pemilik hidup ini, yang juga adalah gembala kami yang akan menggembalakan kita, menggembalakan rakyat dan bangsa ini untuk ke meja perundingan dengan suatu metode yang sangat luar biasa, di mana pada akhirnya ke depan kita bisa duduk bersama-sama sebagai negara bertetangga. Itu adalah harapan saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Pak Eki yang baru saja share closing statement-nya. Jadi, saudara-saudara sekalian yang baru saja mengikuti percakapan kami live dari halaman sosial media saya, Herman Wenggai. Saya berada di Virginia, Washington DC, sedang melakukan percakapan diskusi live dengan Bapak Pak Eki yang berada di tanah air, yang baru saja kembali dari Washington DC dengan delegasinya, Saudara Filipus Robaha, perwakilan Sona Mapa, dengan teman-teman yang lain yang sedang terus berjuang di tanah air bersama rakyat di tanah air. Kita berjuang bersama karena pertama ada kerinduan yang besar supaya orang Papua, perjuangan Papua merdeka ini harus diselesaikan secara bermartabat, baik itu dalam perang dari pemerintah Amerika Serikat, karena juga bagian daripada mediasi di masa lalu, New York Agreement itu lahir, perjanjian Roma itu lahir, sehingga hari ini Washington Solution kami mencoba untuk mempersembahkan bahwa ini adalah solusi yang kami sedang pikir dan perjuangkan. Dan Washington Solution ini bukan hal yang baru karena ini sudah diperjuangkan oleh teman-teman saudara-saudara yang berjuang di tanah air. Kami yang berjuang di era Soeharto, perdebatan kami di meja-meja forum peradilan Indonesia, terus berkelanjutan hingga hari ini teman-teman kami yang sedang terus dapat tangkap, masuk penjara, hidup di penjara, itu karena perjuangan hukum, karena perjuangan politik yang diperjuangkan oleh kita semua. Jadi Washington Solution ini bukan perjuangan hukum politik yang baru, tapi ini perjuangan yang sedang kita berjuang dalam kurun waktu kurang lebih 60 tahun ini. Kita hanya menggunakan nama Washington Solution karena kami mencoba untuk menawarkan konsep politik dalam perannya negara Amerika di hari dalam geopolitik yang sedang terjadi di wilayah Pasifik, tetapi juga menjadi catatan hukum untuk pemerintah Indonesia dan Amerika bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Jadi perjuangan Papua merdeka adalah perjuangan HAM, kemerdekaan bangsa orang Papua Melanesia adalah kemerdekaan hakiki, fundamental right yang Allah anugerahkan kepada kami. Sehingga pemerintah Indonesia tidak punya hak untuk membatasi hak freedom, political freedom, hak yang dimiliki oleh orang Papua Melanesia untuk bernegara hari ini. Kalau Papua Nugini sudah merdeka sebagai negara merdeka, kalau Fiji sudah merdeka sebagai negara yang merdeka, kalau Vanuatu sudah merdeka sebagai negara yang merdeka, kalau Kanaki atau kalau dunia baru negara yang sudah merdeka, bagaimana dengan kami orang Papua Melanesia? Ini adalah tanggung jawab daripada pemerintah Indonesia. Sehingga lahirlah perjanjian internasional itu untuk bagaimana mempersiapkan orang Papua untuk merdeka hari ini. Jadi pengakuan itu harus datang dari kita semua orang Papua Melanesia yang sudah siap merdeka hari ini, tapi juga pengakuan itu juga harus datang dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat, sehingga Washington Solution itu hadir di hari ini, dan kita akan sama-sama bertanggung jawab pada tanggal 15 Agustus mendatang. Jadi kepada teman-teman, saudara-saudara yang mendengar di tanah air, jangan lupa kalau saudara-saudara ada di wilayah Sorong, mari datang kepada kami di Jayapura, hadir ke Jayapura. Dari Sorong ada delegasi yang bisa hadir dari kota Sorong ke Jayapura, hadir. Saudara yang datang dari kota Manokwari, datang ke Jayapura. Kalau saudara ada di wilayah selatan, datang ke Jayapura. Kalau saudara ada di kota Nabire, datang ke Jayapura. Kalau saudara ada di Pulau Biak, datang ke Jayapura. Kalau saudara di Pulau Yapen Waropen, datang ke Jayapura. Kalau saudara ada di Timika, di Wamena, kalau saudara ada di Merauke, saudara datang. Mari kita sama-sama hadir di kota Jayapura menjelang tanggal 15 Agustus, sehingga kita akan sama-sama mempresentasikan bersama-sama untuk pemerintah Indonesia bahwa sudah saatnya pemerintah Indonesia biarkanlah kami orang Papua untuk bernegara sendiri, berpemerintahan sendiri, dan berbangsa sendiri. Karena cita-cita perjuangan bangsa kami bukan saja menjadi
anggota MSG saja atau bukan saja menjadi anggota Pacific Island Forum, tapi solusi yang kita mau perjuangkan hari ini adalah orang Papua mau merdeka. Itu berarti pengakuan itu harus datang dari Indonesia. Kita bukan berjuang hanya sekedar hanya kibarkan bendera, kasih naik bendera, terus bilang kita orang menjadi anggota MSG saja. Tidak. Kita mau supaya orang Indonesia, pemerintah Indonesia harus mengakui hak bangsa kami. Dan itu harus dimulai sebelum ada pengakuan yang datang daripada masyarakat internasional. Kami berdoa dan mengharapkan bahwa pemerintah Indonesia sudah saatnya, sekali lagi saya pertegas di hari ini bahwa sudah saatnya pemerintah Indonesia, mari lepaskan kami, biarkanlah kami untuk bernegara sendiri, sehingga biarlah kami menjadi pemimpin-pemimpin yang akan hidup bersama untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam dua bangsa, batas wilayah Indonesia dan Melanesia di dalam wilayah regional Pasifik. Seperti apa yang saudara alami, pemerintah Indonesia alami di dalam membangun hubungan bilateral di negara merdeka seperti Timor Leste, negara Timor Leste yang dipimpin oleh Perdana Menteri Timor Leste hari ini, yaitu salah satu pemimpin bangsa yang pernah masuk penjara di LP Cipinang, Sanana Gusmao, dan juga Presiden Ramos Horta sebagai pemimpin negara di hari ini dalam negara merdeka. Jadi hal yang sama yang kami juga rindukan supaya pemerintah Indonesia mengakui hak bangsa kami. Jadi ya tadi Bapak Paiki ada kasih tunjuk dia punya baju kos. Jadi Bapak Paiki baju kos yang Bapak Paiki pakai bendera yang pernah naik pada tanggal 14 Desember 1988 Ya. itu bendera pusaka orang Papua Melanesia yang saat ini sedang ada di arsip negara pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia, kembalikanlah bendera pusaka kami. Bendera pusaka kami telah dibayar lunas oleh sang proklamatornya, negarawan bangsa kami. Sehingga pemerintah Indonesia, engkau telah membunuhnya ketika menjalani hukuman 20 tahun di penjara. Tapi bendera yang engkau simpan di penjara, di arsip negaramu, kembalikan baik-baik kepada kami. Itu adalah salah satu pengakuan yang kami rindukan supaya tidak lagi ada konflik yang sedang terjadi di tanah air kami sehingga banyak orang mati. Jadi itu mungkin closing statement atau pernyataan penutup saya untuk juga sambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Paiki. Sekali lagi, terima kasih Bapak Paiki dengan teman-teman. Mungkin satu kata yang terakhir dari Bapak Paiki sebelum saya closing. Satu kata yang terakhir. Ada hal yang mau disampaikan? Ada satu hal yang mau disampaikan? Ada. Tidak ada? Ada. Satu kata atau dua Ingat, kata? Tuhan adalah gembala kami. Amin. Lain tidak ada. Tuhan adalah gembala kami. Anda berhasil, Anda menang, Anda buat apa saja, Anda pasti sukses jikalau Tuhan hadirkan Tuhan. Ketika Tuhan hadir, air berubah menjadi anggur. Tuhan hadir, yang tidak merdeka, yang terkekang dibebaskan. Yang hadir, Anda orang Malaysia yang selama ini dianggap tidak mampu, tidak bisa, itu bisa. Dan itu terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Amin. Percaya sungguh untuk itu. Tuhan adalah gembala kami. Lain tidak ada. Moto-moto ada banyak moto-moto. Tapi moto-moto itu tidak bisa mempersatukan Anda, hanya nama Yesus. Tuhan adalah gembala kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa tanggal 15. Percakapan kami lebih lanjut. Tuhan memberkati. Hormat. Shalom, hormat. Shalom, hormat.